Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan tugas UTS dosen pengampu Ibu Eka Suci Indriani SPD. Jadi nomor pertama yang A, bagian A, jelaskan hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik. Jadi jawabannya untuk peserta didik, hak dan kewajibannya adalah yang pertama mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya. Terus yang kedua mendapatkan pelayanan pendidik dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Terus yang ketiga mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu. Terus yang keempat mendapatkan biaya pendidikan. Terus yang kelima pindah ke program pendidikan. Terus yang keenam menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar. Terus hak dan kewajiban pendidik. Yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Terus yang kedua mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Terus yang ketiga memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, hak, dan kekayaan intelektual. Terus selanjutnya apa saja hambatan yang sering terjadi dalam proses belajar dan bagaimana solusinya. Di dalam proses belajar tentunya ada faktor-faktor yang menghambat di dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama itu ada faktor internal, faktor di dalam individual. Jadi faktor ini adalah faktor kematangan atau pertumbuhan kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Terus yang kedua faktor luar individual atau faktor eksternal. Jadi faktor ini adalah meliputi keluarga, guru, dan cara mengajarnya, alat pembelajaran, lingkungan, dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Nah, jadi dua faktor ini adalah mayoritas penghambat proses belajar karena ini berasal dari luar individual. Lebih mengerucut lagi berasal dari faktor keluarga. Ketika dalam suatu keluarga terdapat suatu konflik, kemudian hal tersebut terlihat oleh peserta didik, maka menurut psikologi hal tersebut akan mempengaruhi mentalnya yang akan datang. Jadi bagaimana solusi hambatan tersebut? Jadi yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini kan misalnya di dalam kelas. Nah, jadi solusinya ketika ada peserta didik yang tidak mengikuti aturan sekolah, kita harus memberikan nasihat atau memberi pelajaran untuk peserta didik tersebut. Nah, terus yang kedua ini faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini di luar sekolah atau di luar kelas. Solusinya kita harus memberikan motivasi terhadap peserta didik tersebut agar dia bisa memahami aturan-aturan sekolah. Terus selanjutnya solusi faktor internal ini dalam proses belajar mengajar mestinya kita harus punya guru BK. Jadi setiap peserta didik ketika tidak mengikuti aturan akan diberi hukuman yang adil, seperti itu. Terus selanjutnya nomor 2 bagian A, bagaimana menurut Anda bagaimana cara meningkatkan profesional seorang guru? Jadi menurut saya yang pertama itu
Untuk meningkatkan profesional guru itu yang pertama menempuh pendidikan yang pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik. Terus yang kedua, melalui program sertifikasi guru. Terus yang ketiga, memberikan diklat dan pelatihan bagi guru. Yang keempat, gerakan guru membaca atau G2M. Terus yang kelima, melalui organisasi KKG atau kelompok kerja guru. Seperti itu. Terus selanjutnya jawaban nomor 2 yang B. Ini pertanyaannya, jelaskan bagaimana upaya sebagai calon pendidik untuk meningkatkan mutu belajar dan berikan contohnya. Jadi menurut saya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, mutu belajar ini yang pertama mengikuti penataran, terus yang kedua mengikuti kursus-kursus pendidikan, terus yang ketiga memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komparatif. Terus yang kelima, mengadakan hubungan dengan wali siswa. Jadi mengikuti penataran. Mengikuti penataran ini menurut para ahli bahwa penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka. Terus selanjutnya ada mengikuti kursus-kursus pendidikan. Hal ini akan bertambah wawasan. Adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan Arab dan Inggris serta komputer. Terus yang ketiga, ini memperbanyak membaca. Memperbanyak membaca ini menjadi seorang guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu atau beberapa buku saja. Guru yang berprofesional haruslah banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan. Terus yang keempat, mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komparatif. Jadi suatu hal yang sangat penting seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran dan informasi tentang kemajuan sekolah. Terus yang kelima, mengadakan hubungan dengan wali siswa. Mengadakan pertemuan dengan wali siswa ini sangatlah penting sekali karena dengan ini guru dan orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif. Jadi contohnya itu contoh upaya sebagai calon pendidik ini untuk meningkatkan mutu belajar ini adalah mengadakan kompetisi dan lomba. Jadi contohnya adalah mengadakan kompetisi dan lomba. Pengadaan ini dipergunakan untuk meningkatkan prestasi peserta didik untuk membantu peserta didik dalam pembentukan mental yang tangguh selain pembentukan pengetahuan. Terus lanjut jawaban nomor 3 yang A. Apa itu hakikat globalisasi? Hakikat globalisasi. Jadi globalisasi ini merupakan suatu proses menuju lingkup dunia. Dengan demikian, globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia, di mana semua peristiwa baik ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Terus selanjutnya jawaban nomor 3 bagian B, dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren. Jadi menurut saya salah satu dampak dari globalisasi ini di bidang iptek, yaitu handphone, di mana handphone ini adalah sangat berpengaruh bagi setiap orang. Karena saat ini setiap orang hampir seluruhnya mengenal dan menggunakan handphone. Meskipun
handphone itu sendiri merupakan alat yang memudahkan kita dalam melakukan sesuatu seperti berkomunikasi jarak jauh, mencari informasi, dan lain-lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan anak muda yang merupakan tonggak estafet masa depan malah menghabiskan waktu mudanya dengan hal yang sia-sia seperti menonton gambar yang tidak senonoh atau main game tanpa mengenal waktu belajar dan istirahat. Begitupun dengan orang tua yang banyak terjadi perceraian disebabkan karena handphone itu sendiri. Selanjutnya jawaban nomor 4 bagian A. Jadi dasar dan tujuan pendidikan Islam transformatif. Jadi dasarnya ini adalah akumulasi dari proses transfer keilmuan, transfer nilai luhur, dan transfer metodologi serta transformasi. Tidak ada dikotomi dan spesialisasi keilmuan, hingga akhirnya dapat menghasilkan output yang memiliki kepribadian religius dan kompetensi sains sekaligus. Lalu tujuan Islam transformatif ini Kunto Wijoyo adalah merumuskan ilmu Islam transformatif atau ilmu sosial profetik berlandaskan cita-cita etik dan profetik, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Sedangkan tujuan Islam transformatif Muslim Abdurrahman adalah membentuk gerakan kultural atau gerakan kemanusiaan. Lanjut pertanyaan nomor 4. Jadi jawaban nomor 4 bagian B, pertanyaannya, jelaskan apa yang Anda pahami mengenai paradigma pendidikan Islam transformatif dan implikasinya terhadap perkembangan pendidikan Islam. Jadi menurut saya paradigma transformatif ini yang meliputi hakikat, epistemologi, dan tujuan Islam transformatif